Salam, selamat pagi, bertemu kembali di Mimbar Online pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025 bersama GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Puji Tuhan, Gemar Online pagi ini saat diberkati di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat ini menggambarkan tentang kita agar kita selalu tekun dalam segala kegiatan, tekun dalam beribadah, dalam berdoa, atau segala aktivitas di dalam kegiatan gereja di setiap gereja. Wahyu 14 ayat yang ke-12 menyatakan kesabaran orang kudus, yaitu mereka menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat ini menekankan pentingnya ketekunan dan kesabaran orang-orang percaya dalam menjalankan perintah Allah dan menjaga iman kepada Yesus, terutama pada masa-masa sulit. Ayat ini juga dapat saya ambil di dalam Pengkhotbah ayat pasal 14 ayatnya yang Pengkhotbah 4 ayat yang ke-2. Saya bacakan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat ini menggambarkan kita agar selalu berdoa, tekun berdoa. Kesabaran orang kudus menyoroti agar kita selalu hidup kudus. Mereka harus tetap teguh dalam iman dan tidak mudah menyerah. Meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan, kita harus tegar. Di masa-masa sulit pun kita harus belajar, ya. Kalau kita mempunyai ketekunan di dalam Tuhan, kita pasti kuat kesulitan apapun, ya. Menjalankan perintah Allah adalah bagian penting dan iman Kristen. Ayat ini menegaskan bahwa kesabaran orang kudus ditunjukkan dengan mentaati perintah-perintah Allah yang mencakup seluruh ajaran Alkitab. Iman kepada Yesus adalah dasar dari iman Kristen. Ayat ini menekankan bahwa kesabaran orang-orang kudus juga ditunjukkan dengan tetap setia dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara keseluruhan, Wahyu 14 ayat yang ke-12 memberikan dorongan bagi orang percaya untuk tetap teguh dalam iman dan menjalankan perintah Allah, bahkan ketika menghadapi masa-masa sulit dan penganiayaan. Ini adalah panggilan untuk kesabaran dan ketekunan yang sejati dalam iman Kristen kita. Memang sulit kita atau menjalankan setiap tugas-tugas perintah dari Tuhan tentang kesabaran, tentang ketekunan. Memang tidak mudah. Cuma kita harus tetap belajar. Semua itu kita jalani dengan belajar, tekun, rajin berdoa. Itu semuanya akan bisa tercapai apapun yang kita inginkan. Ketekunan adalah merupakan suatu berkat atau tugas kita yang ditugaskan untuk kita harus tetap selalu tekun di dalam Tuhan. Ketekunan ini bisa juga untuk menjadi berkat. Suatu saat kita dipanggil Tuhan, kita akan
di, di, ditanya kepada Tuhan, apa yang bisa kau berikan kepada Tuhan. Ayat ini menggambarkan, bisa juga di dalam ayat yang ke Wahyu pasal 14 tadi, Wahyu pasal 14 tadi ya, tentang kehidupan kita, talenta apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Wahyu pasal yang ke-13 menggambarkan tentang kematian atau apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan suatu saat kalau kita dipanggil Tuhan. Ketekunan suatu kekuatan bagi kita agar kita selalu bertekun mencari jiwa baru, bertekun dalam beribadah. Terlebih kalau kita mempunyai talenta, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Talenta apapun pasti ada. Talenta untuk kegiatan kita beribadah, seandainya kita bisa bermain musik, seandainya kita terlebih mencari jiwa, itu suatu talenta ya sungguh luar biasa. Ketekunan merupakan berkat, ketekunan merupakan mukjizat dari Tuhan agar kita selalu terus tekun, bersabar, dan menjauhi setiap larangan-larangan, dan kita menjalankan tugas dari Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan Gemar pagi ini, agar kita selalu hidup tekun beribadah, tekun berdoa, tekun mencari jiwa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Biarlah Gemar pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan, terlebih dalam kehidupan saya pribadi. Sebelum saya akhiri bacaan mimbar Gemar pada hari ini, mari kita berdoa. Kembali kami syukur pada ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Kami telah percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kuasa. Ajarkan kami, berikan kami hikmat-Mu agar kami selalu hidup, selalu tekun dan menjalankan tugas-tugas-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Sertai kami, pimpin kami ya Tuhan. Terlebih ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.